kasih untuk kesetiaannya mengikuti channel YouTube Ruang RMK. Di video episode kali ini kita akan membahas tentang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali pada hari ini bisa berbagi kebenaran firman, menyampaikan pesan Tuhan untuk Anda semuanya, dan saya rindu apa yang menjadi kebenaran akan menjadi pewahyuan. Karena hidup saudara dan saya hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, saudara-saudara, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Dan saya suka bagian terakhirnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya selalu mengulangi kalimat ini, your success is a product of obedience. Sukses adalah produk dari ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang gemar akan hikmat Allah. Hidupnya akan diberkati dengan kebahagiaan. Amin. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita semua merenungkan satu pengajaran yang sangat penting mengenai janganlah kamu saling menghakimi atau jangan kamu menghakimi sesamamu. Saudara, kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua sebagai pengikutnya Tuhan Yesus, karena menghakimi itu berdampak buruk dalam kehidupan kita. Saudara, pernahkah saudara ketemu dengan orang yang sedikit-sedikit mencari kesalahan orang, sedikit-sedikit gosipin orang, sedikit-sedikit mencela orang, sedikit-sedikit cari kelemahan dan kekurangan orang. Nah, kalau saudara ketemu dengan orang yang semacam ini, saudara, waspadalah. Karena orang yang suka menghakimi biasanya merusak persahabatan. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar jangan kamu, saya, kita menghakimi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk mencoba menelaah ayat-ayat ini, karena ini sangat penting bagi kita sekalian. Ada sebuah ayat yang bunyinya seperti ini, jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan. Saudara-saudara, ini landasan untuk kita semuanya. Jangan kalian menghakimi. Karena waktu kita menghakimi, ukuran untuk kita menghakimi itu biasanya adalah apa yang kelihatan. Padahal saudara-saudara, kalau kita hanya mendasarkan apa yang kelihatan, kita pada akhirnya bisa salah menilai orang. Ini contoh. Saya membaca sebuah kisah, dan kisah itu diambil dari sebuah majalah yang saya baca. Ada seorang pendeta yang mau ditabiskan di sebuah gereja di Amerika, namanya Jeremiah Stipik. Pak Yeremia ini akan dilantik minggu hari itu sebagai gembala sidang dalam sebuah jemaat yang besar, jemaatnya 10.000, saudara. Tetapi dia memakai pakaian compang-camping, bukan pakaian seorang pendeta pakai jas dasi dengan sepatu yang mengkilat, bukan. Dia pakai pakaian gelandangan. Jadi pada waktu dia masuk, saudara, dia masuk ke dalam ruangan dan orang pada tutup hidungnya karena bau. Kemudian dia mau mencoba untuk menyalami beberapa orang, tidak ada yang mau menyalami. Waktu dia mau duduk di depan, diusir, suruh ke belakang. Waktu dia minta belas kasihan kepada jemaat yang ada di situ, tidak ada satupun yang memberi. Saudara, kemudian pada waktu acara pentabisan tiba, MC-nya mengatakan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan gembala sidang yang akan menjadi gembala di gereja ini. Kami persilakan maju ke depan memberikan kata-kata sambutan. Majulah Yeremia Stipik dengan pakaian compang-camping yang adalah gembala sidangnya. Dia maju ke depan dan semua mata terbelalak. Dan dia mengatakan,
Di sini memang banyak orang Kristen, tetapi di sini hampir saya tidak menemukan seorang murid yang memiliki belas kasihan. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka menghakimi Jeremias tipik hanya karena pakaiannya pakaian gelandangan, mereka diperlakukan sebagai gelandangan. Padahal dia adalah seorang gembala sidang yang akan dilantik. Semua pada malu. Jemaat pada malu, saudara. Ini pelajaran yang luar biasa. Jangan menghakimi berdasarkan apa yang kelihatan. Itu persoalannya, saudara. Saya mau mengajak saudara merenungkan satu ayat ini yang langsung diucapkan oleh Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ayat ini akan menjadi landasan kita. Saudara-saudara, janganlah saling mencela atau saling menyalahkan. Orang yang mencela atau menyalahkan saudaranya yang sama-sama Kristen, ia mencela dan menyalahkan hukum Allah. Dan kalau kalian menyalahkan hukum Allah, itu berarti kalian tidak menuruti hukum-hukum itu, melainkan menjadi hakimnya. Padahal hanya ada satu yang berhak memberi hukum kepada manusia dan mengadili manusia, ialah Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi siapakah kalian sehingga kamu menyalahkan sesama manusia? Saudara, Yakobus sedang memberikan peringatan kepada jemaat, jangan mudah menyalahkan orang. Jangan gampang menghakimi sesama. Jangan punya kesukaan mencari kesalahan-kesalahan orang. Saudara-saudara, ketika kita selalu mencari kesalahan kemudian kita menghakimi, waspadai. Kita menghakimi orang sesuai dengan kacamata yang kita pakai, menurut aturan yang kita ketahui, menurut pemahaman yang kita pahami. Padahal apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, landasan atau standar kita menilai orang, menghakimi orang. Contoh, saudara melihat, oh itu orang gembel itu kan penampilannya. Oh dia bodoh gara-gara dia tidak lulus misalkan. Oh orang itu tidak layak. Dari mana saudara menggunakan standar itu? Di hadapan Tuhan kita semua sama. Apa yang Yesus korbankan di kayu salib, dia mati dengan kuasa, dengan pengorbanan, dengan kasih yang bobotnya sama. Pengorbanannya di kayu salib dengan darah yang mahal. Harga darah yang dipakai untuk menebus Bapak Benihin atau Bapak Niko atau Bapak Yakub Nahwe sama dengan yang digunakan untuk menebus kita. Darahnya sama, kualitasnya sama, harganya sama. Kalau Allah saja tidak memandang rupa, kalau Allah saja tidak memandang status, kalau Allah tidak memandang penampilan yang di luar, harusnya kita memiliki standar yang sama. Amin. Itulah sebabnya Yakobus dengan begitu keras. Kalau Anda masuk ke gereja, saudara-saudara, jangan kemudian yang pakai emas, pakai Mercedes, pakai mobil baru suruh duduk di depan. Tapi orang-orang yang pakai sandal jepit, pakai sepeda pancal, suruh duduk di belakang. Anda sedang menghakimi orang berdasarkan penampilan. Dan Yakobus mengatakan, kalau kalian menghakimi seperti itu, engkau sedang menggantikan posisinya Allah. Padahal hanya Allah yang berhak menghakimi. Kenapa? Karena standarnya adalah kebenaran. Allah Maha benar. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Oleh karena itu jangan sok benar, sok rohani, sok hebat, sok paling suci, kemudian kita menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kita, yang akhirnya mendatangkan persoalan dalam kehidupan. Amin. Saudara, mari kita membaca ayat yang berikutnya. Yesus datang untuk mengasihi. He came for mercy, not for judgment. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, kalau Yesus saja datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk belas kasihan atau untuk mercy, harusnya kita yang mengaku diri kita sebagai pengikut Kristus,
Harusnya kita berperilaku, berpikir, dan berperasaan seperti Kristus. Hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama melayani di dalam dunia, saudara-saudara, ada orang-orang yang harusnya dihukum, tetapi Yesus menyelamatkan mereka. Ini contoh wanita yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Ketika wanita itu datang dan menyentuh ujung jubah Yesus, kalau wanita itu, saudara, dalam pendarahan dan menyentuh orang, maka orang yang sedang pendarahan menyentuh orang bisa dirajam batu. Bagaimana dengan wanita yang ketangkap basah sedang berzina, kemudian dibawa oleh orang-orang Farisi ke hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus cukup menulis di tanah dan akhirnya menyelamatkan itu. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia untuk menunjukkan belas kasihan, untuk menunjukkan kasihnya, bukan untuk menghukum. Maka dia datang untuk menyelamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan sampai kita ini berperilaku menjadi orang-orang yang mudah menghakimi. Tadi malam saya mendengar khotbah Pak Rick Warren yang melakukan sebuah penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan kepada orang-orang non-Kristen. Pertanyaannya adalah, apa kesan yang Anda miliki terhadap orang-orang Kristen? Wow, saudara-saudara, waktu saya mendengarkan itu saya jadi kaget. Karena kesannya apa? Kesannya, orang-orang Kristen ternyata judgmental. Orang-orang Kristen itu suka menghakimi. Orang-orang Kristen itu suka memberikan penilaian, suka ini salah, ini salah, ini salah, dan menganggap paling benar. Saudara-saudara, waktu saya mendengar Pak Rick Warren mengatakan bahwa kesan yang tercipta bagi orang-orang non-Kristen, yang bunyinya adalah orang Kristen suka menghakimi, artinya kita sedang tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang non-Kristen. Maka mari kita belajar dalam hidup ini, saudara-saudara, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa? Show mercy, not judgment. Kemanapun engkau pergi, yang Anda tunjukkan, yang Anda lakukan, bukan mencari kesalahan, bukan menghakimi orang, bukan mencari kekurangan orang, tetapi menunjukkan belas kasihan. Saya membaca di dalam perjanjian baru ada lebih dari 20 kata belas kasihan. Dan itu berasosiasi dengan pelayanan Yesus. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan belas kasihan itu yang mendorong Yesus menyembuhkan bahkan pada hari Sabat. Menyembuhkan orang yang gila, menyembuhkan orang yang najis, mengampuni orang-orang yang bahkan suaminya ada 5. Yesus menolong mereka. Yesus tidak menghakimi mereka. Yesus mengasihi dan menyelamatkan jiwa mereka. Sikap itu yang harusnya ada di dalam diri setiap orang Kristen. Amin. Amin, saudara. Mari kita akan melihat apa yang seharusnya kita miliki, saudara. Bukan hanya kita belajar dan mencontoh meneladani Yesus dalam hal showing mercy, menunjukkan belas kasihan dan tidak judgmental, tidak gampang menilai menghakimi orang. Tetapi saudara-saudara, belajarlah dari Matius 7 ayat 3. Mengapa kalian melihat secukil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan? Nah, ini berbahaya sekali. Saudara-saudara, orang yang suka menghakimi adalah orang yang suka mencari kesalahan orang. Saking sibuknya dia mencari kesalahan orang, dia lupa kesalahannya sendiri. Waspadai ketika Anda punya sikap dikit-dikit dia yang salah, kamu yang salah, mereka yang salah. Dikit-dikit cari kambing hitam, dikit-dikit mencela kekurangan orang, dikit-dikit saudara menuntut kesempurnaan. Saudara akan menjadi pribadi yang bermasalah. Itu benar dalam pernikahan, itu benar dalam pelayanan, itu benar dalam pekerjaan. Jangan suka mencari kesalahan orang.
Yang diperhatikan adalah ada kayu atau pasir di mata orang, sedangkan balok di matamu sendiri Anda tidak mau melihat, Anda tidak mau peduli. Saudara-saudara, kita semua harus bertobat. Kadang-kadang kita paling mudah mencari kesalahan orang, mencari kekurangan orang. Nah, kalau Anda sudah menikah dan pekerjaan Anda adalah mencari kekurangan pasangan, saya kasih awasan. Sebentar lagi pernikahan Anda akan retak. Karena setiap kali kita memfokuskan pada kekurangan, pada hal yang negatif, pada kesalahan, secara emosi Anda akan mengalami posisi menjauh, dan bercerai. Maka benar, sumber perceraian itu bukan masalah seks. Sumber perceraian itu bukan masalah uang. Sumber perceraian bukan karena selingkuhan. Sumber perceraian bukan karena pihak ketiga. Sumber perceraian karena Anda selalu melihat kesalahan dan kekurangan pasangan. Saudara tidak menyadari bahwa dalam hidup ini yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya orang pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikannya. Saudara, itulah sebabnya jangan suka berfokus pada pasir yang ada di mata orang, sementara Anda lupa batu yang ada di mata Anda. Amin. Bertobat. Merasa tidak pernah salah, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Kemudian Anda merendahkan orang-orang di sekitar kehidupan Anda, termasuk pasangan Anda. Buahnya adalah malapetaka. Jangan suka menghakimi. Amin, saudara. Saudara pernah ketemu dengan orang yang ingin tampil seperti yang terbaik, ingin terkesan yang tercantik, ingin terkesan yang terkaya. Kemudian caranya adalah memburuk-burukan orang. Ada orang-orang tertentu, saudara, yang ingin dilihat sebagai pemimpin yang baik, atau sebentar lagi ada orang-orang yang ingin terkesan sebagai calon yang terbaik dengan cara mencari kesalahan-kesalahan lawannya. Itu namanya karakter assassination, pembunuhan karakter. Di dalam pelayanan ada juga yang menjelekkan pelayanan yang lain, memburuk-burukan pelayanan yang lain, supaya kita tampil atau terkesan saya yang paling hebat. Di dalam hukumnya Allah, Anda sedang bermasalah. Anda harus bertobat, jangan menggunakan ukuranmu sendiri untuk membenarkan kemudian menyalahkan yang lain. Kalau Anda bersifat seperti itu, tadi dikatakan Anda tidak adil, karena Anda hanya menghakimi dengan apa yang kelihatan dan Anda tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Bertobat. Kalau saudara membaca teks daripada ayat tadi atau konteksnya, saudara akan menemukan sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, dan itu dipermasalahkan. Saudara-saudara, orang-orang Farisi sengaja memang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan mencari apa? Kesalahannya. Padahal apa yang dilakukan adalah tindakan belas kasihan, menyembuhkan orang. Tapi bagi orang yang selalu ingin mencari kesalahan orang, hal-hal kecil bisa jadi masalah. Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dalam hidup ini. Jangan sampai hal-hal kecil dijadikan masalah sehingga Anda kehilangan yang besar. Saya selalu mengatakan, kalau resleting celanamu rusak, jangan gara-gara resleting kemudian Anda lepas celana, kemudian Anda jalan telanjang. Bukannya masih bisa diakali, kalau resleting rusak, ya pakai peniti kayak apa untuk memperbaiki penampilan. Yang penting masih pakai celana. Jangan gara-gara di kamar ada tikus masuk di almarimu, kemudian engkau membakar seluruh rumah Anda. Jangan hanya masalah-masalah kecil yang menjadi fokus Anda lupa dan Anda mengorbankan sesuatu yang besar. Jangan suka mencari kesalahan-kesalahan pasangan hidupmu yang akhirnya mengganggu keharmonisan. Saya harus menyinggung ini, saudara.
yang namanya manusia, kita semua akan memasuki satu masa atau mengikuti sebuah hukum yang namanya deterioration, yaitu hukum mereteli, hukum memburuk. Kita semua akan menuju ke sana. Saudara siap atau tidak siap, Anda suatu saat akan mengalami rambutnya akan rontok, gigi akan berjatuhan, pendengaran akan mulai berkurang, penglihatan akan mulai kabur seperti yang digambarkan di dalam kitab suci. Kita semua menuju ke sana. Kekuatan kita mulai berkurang. Kemudian kalau saudara nanti tidak siap menghadapi kekurangan pasangan, kemudian yang dicari adalah kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kekhilafan-kekhilafan, saya sudah bisa meramalkan Anda tidak akan bisa bertahan di dalam pernikahan. Maka dalam hidup ini saudara, gunakanlah mercy, kasih karunia, anugerah, dan terimalah kekurangan pasangan Anda. Terimalah kekurangan-kekurangan daripada kehidupan sahabat Anda. Ketika kita bisa memahami kekurangan, maka disitulah kasih karunia akan berlaku dalam kehidupan. Dalam hidup ini selalu ada orang-orang yang mungkin menjadi teman kita, sudah menjadi sahabat kita, kemudian tiba-tiba kita menemukan kekurangannya, menemukan kesalahannya. Mau apa? Mau memutuskan persahabatan? Oh saudara-saudara, orang Kristen yang penuh dengan kasih karunia seperti Yesus tadi, show your mercy, not judgment. Tunjukkanlah belas kasihanmu, bukan penghakiman. Haleluya, amin. Jadi yang suka mencari pasir di mata orang dan lupa batu di matanya sendiri, bertobat. Amin. Katakan kepada dirimu sendiri, saya bertobat. Haleluya. Amin, saudara. Saudara, masih ada beberapa yang saya pikir penting untuk kita dengarkan. Ayat yang berikutnya. Orang yang suka menghakimi biasanya ada kegemaran yang tidak disadari, yaitu suka memfitnah. Yakobus 4 ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Orang yang suka memfitnah, dia adalah orang yang suka menghakimi sesamanya. Fitnah adalah judgment yang didasarkan atas ketidakbenaran. Faktanya belum nyata, Anda sudah dihakimi, Anda jahat, Anda salah, Anda tidak benar. Padahal belum ada landasannya. Maka orang yang suka fitnah, oh dia koruptor loh, oh dia itu istrinya 4. Saudara belum tahu apa benar atau tidak. Anda hanya dengar dari hoak atau dari gosip atau dari sumber yang tidak bisa dipercaya, kemudian Anda percaya. Akhirnya Anda mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang itu. Dan saudara-saudara, saya pernah menjadi korban fitnah. Dan saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Jadi ceritanya begini. Ada satu saudara kami, seorang hamba Tuhan di Papua yang mau membuat sebuah seminar pasutri. Pembicaranya adalah saya. Maka dia membuat semacam brosur, dan di brosur itu dikatakan ada kalimat yang tanpa dia minta persetujuan saya, tanpa minta informasi saya, dia tulis. Dikatakan di situ Pak Paulus Wiratno, salah satu pendiri Bali Partnership. Nah, saudara-saudara, saya bukan pendiri Bali Partnership, dan teman saya tidak tanya saya, tidak dikonfirmasi. Akhirnya itu menyebar, dan ada orang-orang yang tanpa mengetahui, tanpa mengecek, tanpa menanyakan kepada saya, sudah beritanya kabur. Pak Paulus bohong, dia bukan seorang pendiri Bali Partnership, dia mengaku sebagai pendiri Bali Partnership. Nah, akhirnya orang ngomong ke sana kemari. Nah, saya tenang saja, saya tidak melakukan itu. Akhirnya saya telepon, Pak, ada yang salah, tolong direvisi, katakan bahwa saya tidak pernah mengaku sebagai pendiri Bali Partnership.
Saudara-saudara, tapi ini orang-orang sudah ramai dan sudah menghakimi, sudah menuduh. Lalu apa yang saya lakukan? Diam, serahkanlah kepada Tuhan. Kok kenapa Bapak diam? Saya ikut Tuhan Yesus. Perhatikan waktu Tuhan Yesus difitnah, digosipin, dizolimin, dianiaya, bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Adakah sebuah kalimat yang muncul dari Alkitab yang mengatakan, tunggu pembalasan saya? Atau adakah Yesus melakukan pembelaan diri? Tidak. Dia diam. Karena apa? Dia hakim yang adil. Dia tahu kebenaran. Dan kebenaran suatu saat akan disingkapkan pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Haleluya. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kalau Anda ketemu orang yang suka gosip, suka ngomongin orang, suka fitnah, suka bikin hoak, orang-orang itu sebetulnya sedang menghakimi sesamanya. Jangan punya kebiasaan gosip atau fitnah atau zolimin orang, nyari keburukan orang. This is not your business. Saudara-saudara, Rasul Paulus pernah menegur orang yang disebut busybody, orang yang suka ngurusin orang lain, orang yang suka campur urusan orang lain. Anda saja tidak bisa mengurusi mulut Anda sendiri, ngapain Anda ngurusin kehidupan orang lain? Ada orang-orang yang kalau didatangi orang dengan kalimat ini, kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak Pak ini? Kamu tahu enggak Ibu ini? Oh, kamu enggak tahu? Oh, dia begini. Jangan ditanggapi. Kalau penggosip datang, kemudian saudara tanggapi, itu namanya tumbuh oleh tutup, orang Jawa bilang. Dapat, tukang gosip kalau ketemu dengan tukang gosip, tukang rumpi ketemu dengan tukang rumpi, semua jadi luar biasa. Saudara-saudara, dengar, Alkitab mengatakan ketika Anda suka fitnah, Anda sedang menghakimi. Bertobat. Amin. Berikutnya mari kita akan belajar ayat ini, saudara-saudara. Yang menghakimi akan dihakimi. Waspadalah, karena Matius 7 ayat 1 mengatakan, janganlah menghakimi orang lain, supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah. Sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain, begitu juga Allah akan menghakimi kalian. Dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian. Dengan kata lain, kalau kalian suka menghakimi orang, dengar baik-baik, ada hukum menabur dan menuai. Kalau Anda menghakimi orang, Tuhan juga akan menggunakan standar yang sama untuk menghakimi Anda. Saudara-saudara, apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Kalau saudara suka mencari kesalahan orang, di sana juga ada orang-orang yang mencari kesalahan Anda. Kalau Anda punya kebiasaan memburuk-burukan orang, jangan sampai Anda kaget kalau ada orang-orang yang juga suka memburuk-burukan Anda. Kalau Anda suka bikin fitnah, Anda juga akan kena fitnah. Kalau Anda suka mencari kekurangan, ada orang yang selalu mencari kekurangan Anda. Maka belajarlah seperti Tuhan Yesus tadi, diam. Tidak usah komentar dan memberikan penilaian kalau Anda belum benar-benar mengetahuinya. Saudara-saudara, kalau ada laporan yang datang kepada Anda, belajarlah mempercayai 50%. Jangan langsung 100%. Karena apa? Tuhan kasih kita 2 telinga. Maksudnya apa? Jangan hanya dengar dengan telinga kanan, dengar juga dengan telinga kiri, supaya seimbang. Kalau ada laporan, ini contohnya, suamimu pulang telat, yang tidak biasanya dia datang ke rumah telat, tiba-tiba telat, kemudian Anda dapat SMS atau foto dari teman, saya lihat suamimu tadi dengan orang lain, dengan wanita, saya ketemu di shopping mall atau di supermarket. Nah, saudara-saudara, Anda harus berdoa, jangan sampai akhirnya Anda memiliki orang yang disebut dengan tipis telinganya, langsung marah, langsung membuat praduga, langsung menghakimi, aduh suami saya selingkuh. Belum tentu. Selidiki dulu, tanya dengan benar, dapatkan seluruh faktanya, baru saudara memberikan komentar.
Saudara kan tidak tahu kalau ternyata wanita yang berjalan bersamanya adalah adiknya atau ibunya atau kakaknya. Iya kan? Tapi karena saudara sudah terlalu cepat menghakimi tanpa mendapatkan keterangan atau informasi, Anda sudah melangkah salah dan akibatnya runyam duluan rumah tangga saudara. Maka bertobatlah. Haleluya. Janganlah menghakimi orang lain supaya kita sendiri jangan dihakimi oleh Allah. Saudara-saudara, ini penting sekali dikatakan. Anda yang suka menghakimi, dengar, karena satu-satunya hakim yang adil adalah Allah. Karena dia bisa menghakimi bukan dengan apa yang kelihatan, tapi berdasarkan dengan yang tidak kelihatan. Allah tahu hati saudara. Allah tahu motivasi saudara. Manusia tidak tahu. Maka ketika kita melakukan tindakan berdasarkan semata-mata apa yang kita lihat tanpa mengetahui motivasi dan latar belakangnya, kita akan berurusan dengan Tuhan yang maha benar. Saya menutup dengan kisahnya Raja Daud. Saat Raja Daud harus mengungsi dari istana, jalan kaki dengan sandal jepit menuju ke tempat pengungsian karena dikudeta oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom. Oh saudara-saudara, di tengah jalan dia bertemu dengan musuh lamanya, yaitu keluarganya Saul. Mereka pada berteriak sambil melempari batu dan mengatakan, syukur, kamu sudah tidak ditolong Tuhan lagi Daud. Bagimu tidak ada pertolongan daripada Allah. Kamu sekarang kehilangan segalanya. Itu bukti bahwa kamu bersalah. Saudara-saudara, Daud di dalam Mazmur pasal 3 mengatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ada yang bilang, bagimu tidak ada pertolongan lagi daripada Allah. Tetapi Daud punya sikap yang benar. Kalimatnya langsung berubah. Tetapi engkau Tuhan, engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkau yang mengangkat kepalaku, engkau adalah kemuliaanku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur dan aku bangun. Dan aku tidak takut lagi kepada puluhan orang yang siap mengepung aku. Saudara-saudara, Daud punya respon yang luar biasa dalam situasi seperti ini. Dia mengembalikan segalanya kepada Tuhan. Dia mengatakan, tetapi engkau Tuhan, engkau yang mengangkat kepalaku. Artinya apa? Engkau yang memulihkan rasa maluku waktu dituduh. Namanya tuduhan, landasannya belum tentu benar. Bagi Daud, kesulitan, tantangan bukan berarti Tuhan meninggalkan. Karena dia mengatakan, Tuhan adalah perisaiku, dialah kemuliaanku. Aku kehilangan segalanya, kehilangan harta, tahta, bahkan wanita. Tetapi Tuhan masih menjadi kemuliaanku. You are my glory. Saudara-saudara, akibatnya apa? Tuhan memulihkan Daud. Tuhan berperkara dengan anaknya Daud yang namanya Absalom. Dan Daud sudah menyadari itu. Dan dia mengatakan, dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan. Saya mau mengatakan kepada Anda semuanya yang pernah dihakimi, pernah difitnah, pernah disolimi, pernah diburuk-burukan, pernah diperlakukan tidak adil. Milikilah sikap Yesus Kristus. Diam, ampuni orang itu, serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Amin. Serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan, karena yang berhak membalas hanya Tuhan. Dan ada ayat yang mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni dan serahkan pembalasan itu kepada Tuhan, karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang kedua, kalau saudara suka memfitnah, suka gosip, suka cari keburukan orang, suka menyalahkan, suka menghakimi, bertobat supaya Anda tidak langsung dihakimi oleh Allah. Dan saya sudah belajar dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Ada banyak dalam kehidupan ini yang kita kadang-kadang tidak tahu. Kita kadang-kadang tidak paham. Makanya kadang-kadang kita bisa salah mengerti. Dalam hidup ini, saya mau mengatakan kepada saudara-saudara, siap-siap dengan 4 hal ini di dalam hidup ini. Siap-siap untuk disalah mengerti orang. Karena orang hanya melihat apa yang kelihatan. Mereka tidak tahu apa yang menjadi motivasi kita. Yang kedua, siap-siap ditolak. Tidak semua orang akan menerima saudara.
Karena tidak semua orang menyukai saudara. Dan memang benar, tidak mungkin Anda menyukai semua orang, dan tidak mungkin Anda disukai semua orang. Bahkan ada yang mengatakan semakin Anda ingin menyenangkan semua orang, semakin cepat Anda pergi ke rumah sakit jiwa, semakin cepat Anda jadi gila. Bertobat. Siap-siap untuk difitnah. Dan saudara-saudara, siap-siap untuk dikhianati. Itu semua dialami oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah membalas, tidak pernah mengucapkan kata-kata kotor, atau kata-kata geram, kata-kata kemarahan, kata-kata ancaman, tidak. Yang dia lakukan di atas kayu salib hanya satu kalimat, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hendaklah engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Dan saudara-saudara, saya sudah belajar, saya sudah menerapkan. Pada waktunya nanti semua akan disingkapkan oleh Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak tutup mata. Tuhan juga tidak membiarkan hambanya, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, dianiaya oleh orang-orang jahat. Tuhan tidak membiarkan itu. Maka senjata kita adalah tetap setia, hidup dalam Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersatu dalam firman, dan mengandalkan Tuhan kapan saja, seperti yang dikatakan oleh kitab Yeremia. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tidak tahu situasi saudara. Kalau saudara pernah menjadi korban dihakimi, disalahkan, difitnah, diperlakukan tidak baik, datang kepada Tuhan, bagian Anda adalah mengampuni. Mengampuni. Dan bagiannya Tuhan adalah melakukan apa yang menjadi haknya. Saudara-saudara, jangan pernah menyimpan kepahitan pada waktu engkau diperlakukan tidak baik. Karena menyimpan kepahitan seperti Anda meminum racun serangga dan mengharapkan orang yang di depan rumah yang mati. Salah. Kalau Anda meminum racun serangga, yang mati yang meminum, bukan yang menjual minuman atau yang membawa minuman. Amin. Haleluya. Saya selalu mengatakan ini, orang bijak kalau dia punya kepahitan cepat mengampuni atau melepaskan pengampunan. Kalau saudara digigit ular, ada dua pilihan, pergi ke dokter mengeluarkan racunnya, atau cari sabit kejar ularnya. Mana ularnya? Mana ularnya? Mana ularnya? Orang yang bijak, dia akan pergi ke dokter, keluarkan racunnya, bukan mencari orangnya dan mau balas dendam, atau mencari ularnya dan mau balas dendam. Saudara-saudara, hidup ini singkat. Jangan sampai kita menyimpan kepahitan dan di ujung kehidupan kita menjadi cepat tua, tidak ada kebahagiaan, dan saudara tidak bisa menjalani hidup seperti seharusnya gara-gara penuh dengan kepahitan. Kitab Ayub mengatakan orang bodoh mati karena sakit hati. Ampunilah mereka yang telah melecehkan saudara, memfitnah saudara, memburuk-burukan saudara, menzolimi saudara. Ampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Dengar, kalau Anda tidak mengampuni, Anda tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Bagi saudara yang sudah terjebak dalam ikatan suka fitnah, suka gosip, suka bikin hoak, suka cari perkara, suka menghakimi orang, hari ini ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda semuanya. Kalau saudara adalah orangnya, taruh tangan di dada saudara. Mari kita berdoa, mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara, dan biarlah Tuhan akan bekerja buat saudara. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu firman-Mu hari ini menjadi pewahyuan bagi kami. Kalau ada tabiat yang buruk, suka menghakimi orang, suka mencari kesalahan, suka menjelek, memburuk-burukan orang, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami karena kami tidak sempurna, dan kami mohon supaya tabiat yang buruk itu keluar dari tubuh kami. Kami mau menjadi pribadi yang showing mercy, menunjukkan belas kasihan,
melakukan penghakiman kepada siapapun yang kami temui. Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang selama ini pernah menjadi korban dihakimi, dijelek-jelekan, difitnah, disolimi, diperlakukan tidak baik, dibullying, direndahkan, apapun juga, aku berdoa agar kasih Tuhan memulihkan hati kami. Kasih dari surga akan mengalir dan memenuhi hati kami. Dan sementara kami sedang berdoa, kami mengalami siraman kasih surga itu menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video episode kali ini. Jika merasa diberkati, silahkan klik like dan share agar lebih banyak lagi orang yang diberkati. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa tahu kapan kami mengupload video terbaru. Jika memiliki pertanyaan yang sangat pribadi, silahkan menghubungi kami melalui email di renunganmotivasikristen@gmail.com. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.